Dia, kami nggak tahu mau diapain dia. Tiba-tiba kami ke sana ya. Jadi yang orang pada takut kan pisau dipegang. Tapi itu mujizat Tuhan. Kami nggak doain pada saat itu. Yang penting kami bisa keluar dari kampung itu sebegitu banyaknya orang. Yang penting bisa kami keluar dari situ, bisa kami bawa. Pada saat itu bukan kedua lagi pikiran. Bagaimana caranya membawa ke Cisarua. Jadi diajak juga nggak mau, digimanain pun nggak mau dia. Tapi puji Tuhan saudaraku, Tuhan memberikan kami kemana mau kita antar. Ke rumah Ibu Rumida nggak mungkin, ke rumahku juga pada saat itu nggak mungkin melihat situasi itu karena kami punya bayi. Ke rumahnya Pak Tampu Bolon istrinya nggak di sini. Kita mau bawa kemana? Jalan satu-satunya pada saat itu yang bisa kita pikirkan itu ke Cisarua. Karena udah nggak, pokoknya mah nggak memungkinkan lagi dia akan bisa seperti ini. Nah, datanglah kami ke yang penting bisa keluar dari situ lah. Ada Oknum Rumida udah udah ngomong, udah dicari rehab. Kita ke situin aja dulu katanya. Jadi kita udah nggak bingung. Jadi itu mungkin cara Tuhan membuat kita. Apakah kita dalam keadaan tersesat, kebingungan kita itu kita mengambil jalan pintas atau putus asa, Tuhan itu bertindak sendiri loh saudaraku. Kami pulanglah ceritanya, maulah dia kami ajak ke rumahnya Pak Tampu Bolon. Disitulah kami, disitu juga ngoceh dia di luar nggak mau masuk. Tapi luar biasanya Tuhan menyuruh kami buka tasnya. Datang mamanya mamanya Sarma ini ngomong, jangan dia dibuka nanti ngamuk, dalam keadaan ngamuk dia. Saya bilang, kita bercanda pada saat itu, kalau mengamuk gimana gua pukul tuh solokan anan non gugur doang. Saya bilang kalau dia nanti ngelawan lemparkan ke solokan itu, dia lebih kuat aku dari dia. Bilang gitu. Jadi ketika kami dapat bundal-bundal inilah 3 dari kantongnya ini, kami bakar, masuk dia langsung tiba-tiba ke dalam. Tenang dia. Saya bilang, kamu gila enggak? Wah, kenapa kamu ngomong terus? Iya, enggak gila. Kalau enggak gila kamu duduk. Saya bilang begitu, duduk. Tenang pada saat itu. Enggak ada kami doakan, hanya anggur saya kasih minum ini, diminum. Pulang dari situ kami, semua dia cerita, ini dikasih sandal, semualah yang bundal-bundalnya ini yang dikasih orang itu, kami bakarlah, kami buang. Itu pun mau bakar susah banget. Tapi hari itu juga tenang. Jalan satu-satunya, mau marah, mau enggak pun anak-anaknya, ibu mamanya Sarma ini, Mama Sarma lah yang mengalah, dibawalah ke rumahnya. Mama Sarma ini selalu bilang, saya yang enggak yakin bisa dia pulih seperti itu, bisa dia sehat seperti itu. Kami telepon, kan kita semua nggak tidurnya gimana kalau terjadi nanti sesuatu sama dia. Cuman mamanya Sarma sama perempuan semua. Cuman saya bilang sama Mama Sarma, jam 12 juga nanti kalau jadi dia, aku nggak akan takut, aku akan datang. Nanti kita telepon Ibu Rumida atau semua kita nanti akan datang bawa. Puji Tuhan saudaraku, dia pulih. Sudah 1 minggu waktu itu di rumah, nggak ada lagi apa-apa. Cuman ada sekarang ini masih suka nangis. Kalau ada yang janji enggak ditepatin, nangislah dia. Jadi dia sekarang sudah bisa ngontrak, sudah mandiri dia di sana. Kalau ngamuk dia, pokoknya kalau ada janji sama dia atau berjanji kayak kemarin, Tampu Bolon udah janji mau bawa dia kerja, datang jam 12 siang ngamuklah dia. Cuma saya panggil aja dari luar, dia diam. Kenapa kamu nangis? Si botak janji tapi nggak datang, itu aja katanya. Begitu itu saya bilang nanti akan saya telepon. Nanti akan saya telepon si botak akan datang. Ya puji Tuhan si botaknya datang, mereka kerja dan tadi pagi. Ini rajin orangnya. Jam 5 tadi pagi udah nyuci dia. Jadi tetangga juga puji Tuhannya kita bawa tetangga-tetangga kami supaya tetangga-tetangga kami itu tidak ada rasa. Memang puji Tuhan ya, tetangga itu nggak ada. Cuman bilang, kami udah cerita sama dia. Kalau dia lagi kambuh, dia kayak anak kecil. Nah, kemarin dipegangnya martil sama gunting.
Jadi ada orang Batak di depan pintunya. Aduh itu mau martil dipegang sama gunting. Enggak apa-apa. Saya nanti panggil dia, diam itu. Saya bilang, ya cobalah dulu Inang, lihat itu ya. Saya panggil dia dari luar. Lince, kenapa kamu? Nah itu Kak, si botak itu janji-janji. Udah dari tadi aku tunggu-tunggu. Mau kerja aku, kalau nggak kerja. Jadi udah dia berpikir mulai luas ya. Dia bilang, nggak mungkin aku makan terus di rumah kakak. Nggak mungkin rumah ini nanti nggak aku bayar. Apa nanti kalau aku nggak kerja, nggak ada waktu. Jadi puji Tuhan, ini lewat pelayanan GPP ini ya, kita berdoalah, kita bawa kepada Tuhan. Seringnya di gereja ini yang seperti ini, seringnya kalau kita tanya sekarang kamu gila, dia akan pasti jawab, kamu gila enggak? Tapi kenapa kau berteriak-teriak? Kalau sedihnya nggak bisa ditahan. Apa sedihnya kau? Cerita dulu kau. Bersaksi dulu deh. Bersaksi dulu lah. Pengen ada kendaraan biar sendiri. Kalau dibawa orang takut. Kan dari dulu nggak boleh kemana-mana. Jadi membuat dia masa lalu yang begitu pahit ya, masih kecil udah ditinggalkan kedua orang tua. Bapaknya meninggal masih kecil mereka. Setelah mamanya masih hidup sakit-sakitan, mereka dimasukin ke panti asuhan. Jadi besar mereka lah sama kakak-kakaknya. Ditambah lagi dia dibodoh-bodohin orang. Jadi dia apa namanya situ akar kepahitan dan masa lalu yang begitu pahit itu, jadi gampang dia marah. Ya, kita percayalah kepada Tuhan, pasti dia akan pulih. Soalnya dia udah berpikir ya, aku nggak mungkin makan terus di rumah kakak. Ya, aku nangis mendengar itu. Aku nggak mungkin makan terus di rumah kakak. Rumah ini kan akan aku bayar. Jadi kalau aku nggak kerja, apa yang mau kita bayar? Boro-boro ngomong kayak gitu kemarin, yang dia tahu mah motorku diambil, uangku habis, begini-begini, antar aku ke sana, antar. Setelah diantar dia ke rumah kakaknya, ya itulah sifatnya manusia di luar Tuhan. Ketika sudah nggak punya duit, nggak ada yang mengaku. Waktu dia banyak duitnya, semua banyak kakaknya ini di Bandung ini, yang di Maken, yang di sana, yang di sini. Jadi kita ya, kalau aku bilang minta maaf kejadian di sini, dah kita semua ya, kita saudara kita ini, dah kami mah secara daging bukan saudaraku, nggak kenal dia, tapi di dalam Tuhan jadi adikku, tahu kan? Ini saudara di dalam Tuhan kita, nggak kenal kami sama dia. Nah, itulah kita dipanggil Tuhan untuk melayani. Kalau pelayanan itu bukan hanya khotbah, ya pelayanan yang seperti inilah yang berani. Jadi kemarin tetanggaku itu udah pada takut karena dipegang gunting sama banting. Saya bilang nggak apa-apa itu. Nah itu nanti dipukulkan ke kepalanya. Kalau kepala dia dipukul nggak apa-apa, biarin pecah kepalanya itu. Akhirnya mereka semua ketawa. Jadi masuk, kami memang nggak apa-apa. Dia hanya karena Pak Kampung yang berjalan mungkin mau dibawa kerja. Jadi dia ngamuk. Jadi kalau ada nomor teleponnya sama dia, maaf kata dia, pokoknya nggak buru-buru di hatinya tuh, maaf, dibilang pinahan lah, dibilang bubuk lah semua orang. Jadi saya bilang, kemarin saya bilang saya takut kayak gitu. Jadi saya suruh dia cuci piring semua diberesin, supaya biar jangan telat kita berdua, kita harus puji Tuhan. Inilah katanya hasilnya, karena hari Selasa itu semua menyaksikan bagaimana dia seperti si Grace ini ya. Grace kalau marah dingin badannya. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada kita semua. Biarlah kita bawa Lince ini. Saya percaya ini akan dipakai Tuhan nanti luar biasa. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Kalau hari ini ada pencairan atau juga dia udah siapkan tadi bajunya. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Ada yang mau bersaksi lagi? Ya, saya Pak lupa. Oh iya, si botak. Terlebih dahulu